Misalnya hasilnya naik nih kesukaannya, oh ya udah tambahin aja ini. Berarti kemungkinan kalau saya tambahin rempah ini atau bahan ini, dia akan naik. Nah itu hipotesisnya kayak gitu. Terbukti atau enggaknya, itu nanti jawabannya di hasil risetnya. Penelitian. Gitu. Yang penting kita udah ada idenya dulu kan, dan ini dieksekusi dulu kan. Nah yang orang pada mikir tuh, aduh ntar nggak bagus hasilnya. Padahal justru ketika ada gap, itulah yang harus kita isi. Bagus nggak bagus, ya gimana nanti, yang penting kita bisa jelasin. Kan ini berdasarkan hasil riset, ya kan? Halo tetangga Rita. Di sini. Pertama kalinya lihat wajah-wajah kita. Oh stop dulu. Kedengeran nggak sih? Enggak. Tunggu ya. Celana aku celana tidur. Aman nggak? Udah aman? Apa? Udah aman belum? Udah kita rekam aja dulu ya. Oke. Kedengeran nggak sih tadi? Enggak sih. Enggak ya? Ya udah. Enggak. Oke, kita ulang ya. Ya. 1, 2, 3. Halo tetangga Rita di sini. Ya ampun, kita udah lama banget nggak ketemu ya. Ya, niatnya kan per 2 minggu ya. Kemudian ternyata mencari waktu padahal nge-Zoom doang lumayan susah ya sih. Setelah dipikir ya mungkin karena kita udah mulai kelas kali Kak ya, jadi susah ketemu. Kita selalu aja cari alasan ya. Enggak, tapi memang itu kenyataannya. Saya nggak ngajar, Anda ngajar. Iya. Saya rapat, Anda nggak rapat, ya kan? Iya. Pusing kan jadinya. Anda kosong, saya rapat. Gitu. Kita standby, anak saya nangis. Kan pusing ya kan jadinya. Barusan nangis, mudah-mudahan nggak kedengeran ya. Saya titipin nama bapaknya. Ya. Oke, Sin. Jadi hari ini tuh kita mau bahas apa? Kita akan bahas tentang literatur review. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kajian pustaka. Oke. Cocok nggak? Cocok banget. Nah, apa sih yang melatar belakangi kamu sampai akhirnya kenapa hari ini ngajakin ngobrol tentang literatur review? Karena kan kita udah ada berapa video sih? 3 ya? Lupa saya. Kita udah ada 3, tapi sebenarnya bahas tentang riset tuh 2 kan, topik sama cari riset fokus gitu. Yang kedua terakhir kemarin first publication ya, publikasi pertama ya. Nah jadi kenapa literatur review? Karena yang awalnya tadi udah menentukan topik, ini sebenarnya berhubungan. Karena ketika kita ingin menentukan topik, cari-cari, baca-baca jurnal, ini sebenarnya kita udah mulai loh mengumpulkan literatur review atau kajian pustaka. Gitu sih Kak. Jadi ya udah aja gas. Oke, berarti aku dulu nih ya nanya ya, terus kamu yang nanya ke aku. Siap. Nggak ditanya juga nggak apa-apa. Oke, Sin. Kita ngeliat dari sisi social science-nya dulu ya, yang kamu suka kerjain. Nah, sebenarnya fungsi dari literatur review itu sebenarnya apa sih menurut kamu? Kalau aku, literatur review itu penolong, asik, dia malaikat. Sebenarnya kalau literatur review, kalau aku sendiri, aku tuh bisa jadiin 2 part penting di research, yaitu 1, research gap, 2, hypothesis development atau pembuatan hipotesis atau pembangunan hipotesis. Nah, itu tuh penting banget kan di riset. Research gap itu akan masuk di bab 1, sedangkan hypothesis development itu akan masuk ke bab 2 biasanya. Nah, poin besarnya seperti itu. Saya lanjut dulu, apa Anda mau lanjut? Karena kalau kita di research gap di social science, itu tuh kita harus baca banyak paper, gapnya di sini. Nah, itu social science. Dan aku pernah dengar katanya kalau di life science, mereka kayak udah ada listnya loh, ini udah dikerjain, jadi kita bisa kerjain yang ini. Nah, aku nggak tahu itu udah bener nggak sih gitu Kak, life science apa mungkin life science tertentu atau gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya kalau misalnya tadi kamu bilang research gap ya, sebenarnya sama halnya dengan di life science gitu. Life science. Itu juga sebenarnya kita cari research gap. Maksudnya gimana? Jadi kan dengan kamu baca literatur, kamu tahu nih current study-nya kayak gimana ya. Jadi perkembangan terakhir dari topik yang kamu angkat itu sampai mana. Kemudian biasanya dari situ juga kita bisa nemuin bahwa apa sih pertanyaan yang belum terjawab. Nah, bagian itu mungkin yang tadi kamu bilang, oh ada listnya nih kayak gitu.
sebenarnya itu sih yang bisa kan waktu kemarin ceritain tentang riset fokus, sebenarnya kan riset itu satu, kita bisa menjawab permasalahan yang belum kejawab kan Sin. Atau yang kedua kita mau develop study itu ke arah mana. Nah sebenarnya sama aja tuh, berarti sebenarnya itu kayak research gap sih. Makanya kita butuh untuk literatur study kayak gitu. Nah mungkin Sin boleh dicontohin nggak sih Sin yang maksudnya tadi literatur review tuh untuk research gap sama yang literatur review untuk hypothesis development. Oke, aku kalau literatur review buat research gap, aku tuh ngelihat topik besar penelitian. Bisa kelihatan dari judul, tapi mungkin terkadang ada judul yang pendek, singkat, padat, terpercaya. Jadi kita harus baca tuh isinya. Oh ternyata tentang ini, kemudian si B tentang itu. Nah nanti aku ngisi tentang kita gitu loh. Nah jadi jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kalau research gap-nya sendiri, aku lebih ngeliat ke topiknya apa yang dibahas, bisa dari variabel, bisa dari topik besarnya apa. Jadi kalau contoh di cryptocurrency, aku kan lagi seringnya bikin di cryptocurrency. Cryptocurrency itu sebenarnya banyak. Ini satu kata, tapi tuh ada yang safe haven, ada yang apalagi namanya itu bubble asset, kemudian ada yang determinants-nya, ada yang forecasting-nya, misalnya itu kan banyak banget. Nah, jadi aku tuh apalagi waktu COVID ini juga banyak banget itu penelitian tentang kripto kan. Nah, ada yang fokus ke safe haven-nya, kemudian dibandingin dengan investasi lainnya. Kemudian ada yang apalagi ya, aku lupa namanya, co-movement gitu-gitulah ya, pokoknya banyak. Jadi aku klasifikasiin si A, B, C tentang financial asset, misalnya si D, E, F tentang bahas fokus safe haven-nya aja, kemudian bla bla bla. Jadi kita mau ngisi tentang si yang ini gitu loh. Itu research gap. Jadi lebih ke topiknya apa, kemudian gitu sih. Itu research gap. Kalau hypothesis development, aku lebih lihat hasil paper itu. Jadi ini nyambung kan? Udah ada nih di atas kita sebutin paper sebelumnya dengan yang research gap, sehingga kita bilang hasilnya itu sebagai hypothesis development, hasil dari paper yang kita sebutin tadi. Dia ini hasilnya ini loh. Jadi kita mau developnya seperti ini. Gitu sih. Jadi ada dua. Jadi lumayan kan literatur review tuh banyak banget bantuannya. Satu, kita bisa tentuin topik, kemudian dua, bisa isi research gap, kemudian yang ketiga kita bisa isi itu namanya hypothesis development. Gitu. Oke. Kalau dari Kak Tari gimana Kak? Sebenarnya kalau dibilang mirip-mirip sih, kayaknya memang studi namanya penelitian tuh pasti alurnya mirip-mirip lah ya, kayak gitu. Nah, kalau aku mungkin langsung kasih contoh aja misalnya nih ya yang sekarang lagi aku kerjain, yaitu aku pengen ngembangin minuman fungsional atau minuman yang punya efek kesehatan tapi dibuatnya pakai mikroalga. Di sini aku pakainya chlorella. Nah, berarti yang harus dicari itu apa? Nah, sebelumnya ya kalau kita bilang kajian literatur itu sebenarnya fungsinya apa sih? Kalau aku nyebutnya adalah state of the art atau kayak penelitian kamu tuh nanti garis besarnya atau pola berpikirnya seperti apa kayak gitu loh, Sin. Keren ya bahasa Anda ya. Oh ya, state of the art. State of the art kan, kalau aku mah bahasanya cetek banget. Nah, jadi misalnya gini sih, kayak aku ya, hasil literatur study, berarti kan aku harus cari tahu ya, si chlorella itu keunggulannya apa. Misalnya dia secara nutritional value-nya dia tinggi protein. Kemudian selain itu dia punya pigmen. Atau misalnya, dia punya pigmen. Kemudian dia punya sifat antioksidan lah, misalnya kayak gitu. Itu udah jadi hasil literatur review yang pertama. Kemudian hasil literatur review yang kedua, misalnya aku menemukan bahwa kenapa sih, kan pasti akan muncul pertanyaan ya, kenapa kalau ada bahan sebagus ini, kenapa kok jarang gitu makanan yang dibuat pakai mikroalga? Ternyata hasil studi lainnya tuh menyebutkan bahwa rasanya tuh kurang enak. Jadi dia misalnya ada rasa yang terlalu strong yang akhirnya nggak disukain sama orang. Kalau rasa yang pernah ada gimana Kak? Rasa yang pernah ada itu kan ya? Ini ya, ajaran kehidupan. Nah itu nanti sih topik. Disaut lagi apa dia lanjut?
Oke. Nah, misalnya ternyata di hasil studi lain tuh menunjukkan bahwa kenapa sih dia sering nggak dipakai untuk bahan makanan. Oh, ternyata rasanya kurang enak gitu. Nah, berarti tuh dari kedua hasil literatur review itu kita bisa ketemu tuh yang tadi. Oh, berarti ada fill in the gap-nya kan, yang research gap yang kau bilang tadi. Oh, berarti kalau mau dia dijadikan makanan atau dijadikan minuman, berarti dia harus dibikin minuman yang rasanya enak gitu. Kemudian kamu cari tahu nih gimana caranya untuk bikin yang rasanya enak. Rasa. Tapi Ya, katanya makanan, minuman yang nggak ada rasa itu makanan sehat, berarti bagus katanya ya. nah Katanya makanya itu loh. kan, makanya stigma itu harus dipatahkan sih. Maksudnya jangan Oh sampai yang iya. sehat terus nggak ada yang mau konsumsi karena Iya, rasanya nggak betul. enak. Nah, tolong itu ya, tolong. Nah, makanya itu kan berarti gap-nya di mana gitu, Hmm, drawback-nya di mana. Berarti drawback-nya gimana cara kita mengurangi rasa yang tidak enak itu, tapi si efek kesehatannya tetap atau ada. health beneficialnya tetap ada dan tetap bisa bisa bermanfaat gitu untuk tubuh. Nah, dari situ kita ketemu tuh, misalnya ada yang bilang, oh bisa boleh ditambahin kayak rempah untuk nutupin Iya rasanya dan sih. lain sebagainya. Rempah kan juga sehat kan ya? Nah, itu jadi ini sih, itu jadi bisa jadi satu ide ya kan. Ya. Kemudian tadi kita nemu research gap-nya. Hmm. Kemudian kita juga bisa nemu hipotesis. Hipotesisnya apa? Ternyata dari hasil studi-studi sebelumnya misalnya nemuin bahwa si rempah ini dia bisa nutupin rasa misalnya yang kayak tadi rasa rumput atau rasa green kayak gitu loh, Sin. Jadi hasilnya apa? Hasilnya hipotesis. Berarti hipotesis kita kalau misalnya kita tambahin rempah, berarti minuman ini bisa lebih disukain kayak gitu. Mirip kan sebenarnya kalau Mirip. dipikir-pikir sama apa yang kamu kerjain kayak Ya. gitu. Kalau hipotesis development-nya gimana, Kak? Sama Bisa aja juga sih, kan? Sin. Bisa sama aja. Tapi kamu bisa aja nemu literatur yang nggak exactly dia bikinnya dari mikroalga gitu. Tapi kamu nemu misalnya yang punya kayak aku nih, misalnya aku cari yang flavor profile-nya mungkin mirip gitu sama mikroalga yang tadi, kayak rasanya tuh kayak daun, misalnya gitu ya. Berarti mungkin aku bisa cari, ya rasanya kayak daun apa, misalnya teh hijau kayak gitu. Kemudian Teh carilah pucuk. studinya. Ya, misalnya teh hijau dikasih rempah, hasilnya apa kayak gitu loh, Sin. Misalnya hasilnya naik nih kesukaannya, oh ya udah tambahin aja ini. Berarti kemungkinan kalau saya tambahin rempah ini atau bahan ini, dia akan naik. Nah, itu hipotesisnya kayak gitu. Terbukti atau enggaknya, itu nanti jawabannya di hasil risetnya kayak gitu. Penelitian. Yang penting kita udah ada idenya dulu kan, dan ini dieksekusi dulu kan. Nah, yang orang Betul. pada mikir tuh, aduh ntar nggak bagus hasilnya. Padahal justru ketika ada gap, itulah yang harus kita isi. Bagus nggak bagus, ya gimana nanti, yang penting kita bisa jelasin. Kan ini berdasarkan hasil riset, ya kan? Yang Betul. nantinya akan kita bahas di pembahasan. Selanjutnya. Yoi. Sampai sini mungkin itu dulu ya kira-kira materinya. Jadi kalau kita bisa rangkum, literatur review itu membantu hampir kita bisa bilang 60% kali ya, Kak. Ya, bener 60% banget. karena satu, idenya ada, topik Betul. udah dikunci ya kan, seperti mengunci Betul. hatinya ya kan. Ketemu Betul. lagi research gap, ketemu lagi hypothesis Hipotesis. development, ya kan. Nanti juga akan nyambung ke pembahasan. Ya kan, pembahasan kan kita akan pakai si literatur review lagi kan. Iya, Ini kita betul. mendukung si dia. Ya kan, ini kita lupa. Betul. Nah, ini lebih detailnya kita keep dulu agar Anda tetap ingin melihat tetangga Rita ya kan. Semoga Iya, kita harus. berjodoh lagi pada waktu yang cepat ya. Oke, berarti teman-teman kalau misalnya nanti nih ada yang mau sesuatu nih yang kita bahas di sini ya, boleh banget nih teman-teman komen di bawah di komen kita, atau misalnya teman-teman tahu nih harus menghubungi kita di mana, di LinkedIn bisa, di Instagram Ibu Sinta ini juga bisa gitu. Nah, bisa nih dikasih tahu kita harus bahas apa kayak gitu. Mungkin itu dulu ya, Sin, untuk hari ini. Terima kasih semua teman-teman yang udah nonton. Semoga nggak bosan karena kali ini kita ngeliatin muka ya. Iya. Semoga karena mungkin cerita sedikit, iya amin. Karena ada teman yang mau bantuin ngedit ya Kak ya. Oh iya. Kemarin nggak ada, Puji jadi Tuhan. puji Tuhan ada yang mau nolongin. Semoga dengan adanya muka-muka kita ya kan, lebih semangat, jadi lebih interaktif gitu kan. Yoi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Dadah.